Ngaji. 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 Sama nomor siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang pada acara Lato-Lato Lungguh bareng Thalabul Ilmi bersama guru PAI SMK Negeri 1 Kalikondang. Perkenalkan, nama saya Habib Asidik, guru PAI SMK Negeri 1 Kalikondang. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Mahfud Hidayat yang merupakan guru PAI SMK Negeri 1 Kalikondang dan termasuk guru senior di SMK Negeri 1 Kalikondang. Kabarnya gimana, Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian kitab Taisirul Kholaq karya Imam Hasan Al-Mas'udi, ulama Al-Azhar Kairo. Nah, fokus dalam kajian kali ini yaitu pada bab adabul akli atau adab makan. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Maful untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Taisirul Kholaq tentang adabul akli atau adabnya makan. Langsung saja ini ya. Nggih, monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli utawi iki iku mertelake tata carane mangan, yaitu adab makan. Amal adabu utawi piro-piro tata cara alatiyo tata cara qoblahu ing dalam sadurunge akal utawi mangan. Jadi adab yang pertama adalah adab ketika sebelum makan. Fahiyya mongko utawi adab iku ghuslul yadaini, masuh tangan loro, wawat ta'ami lan nyelehake panganan, ngala sufroti ing atase ajange mangan, bil ardi kelawan bumi. Jadi adab sebelum makan yang pertama yaitu membasuh kedua tangan, terus meletakkan tempat makan itu di posisi bawah atau di bumi, kalau dalam ini itu di lantai. Wal julusul lan lungguh, wan niyatut taqwa lan niat ngalap kekuatan, gawe kekuatan alal ibadah ing atase ibadah. Jadi adab yang berikutnya yaitu duduk dan juga niat untuk mencari kekuatan agar dapat bisa melaksanakan ibadah dengan makan itu. Watarkul akli lan ninggal mangan mangasibai sertane wareg. Warido lan nerima bil hadiri kelawan perkara kang hadir minat ta'ami saking panganan. Jadi ada berikutnya yaitu tidak makan beserta kenyang, alias tidak makan sampai kenyang, dan juga menerima apa yang tersedia dari makanan yang ada. Watarku damihi lan ninggal nyajat panganan, watolabuman lan golet wong yakulu kang mangan sapa wong manganggu sertane wong sing mangan. Jadi ada berikutnya yaitu tidak mencela makanan dan juga menawari orang makan bersamanya. Jadi ketika orang makan itu ditawari. Inilah adab sebelum makan. Jadi yang pertama adalah mencuci kedua tangan, meletakkan tempat makan di atas bumi atau bawah di lantai, terus duduk, niat agar kuat melaksanakan ibadah, tidak makan sampai kenyang ini,
terus menerima yang tersedia dari makanan yang ada, tidak mencela makanan dan juga mau menawari orang bersamanya untuk makan. Nah, inilah adab sebelum makan. Selanjutnya wa amal latilan anapun utawi adab mangahu sertane akal, yaitu sekarang adab ketika dia makan atau waktu makan. Fahya mongko utawi alati iku ba'du ngawiti bitasmiyati kelawan maca basmalah jahron hale banter liyudzakira kanggo ngelingake sapa wong ghairahu ing liyane wong. Jadi adab ketika dia makan yaitu yang pertama adalah memulai dengan membaca bismillah dan dibacanya itu dengan keras. Untuk apa? Agar mengingatkan orang lain agar mau membaca basmalah juga. Wal aklu lan mangan bil yumna kelawan tangan tengen. Nih, ada berikutnya yaitu makan dengan tangan kanan. Wa tasghirul luqmati lan nyilikake pulukan. Wa ijadatu madhiha lan bagusake mamahan lukmah. Jadi adab yang berikutnya ketika makan adalah makan dengan tangan kanan, terus mengecilkan pulukan atau apa namanya ini makanan yang diambil, dan juga ketika dimakan itu kunyahannya itu sampai terkunyah dengan bagus. Ada berikutnya yaitu watarku madiyadihi, watarku lan ninggal madiyadihi ndawakake tangane wong ila khairiha maring liyane lukmah qoblal faroghi ing dalam sedurunge rampung mingga minha saking lukmah. Jadi ada berikutnya yaitu tidak menjulurkan tangan ke suapan lain sebelum selesai yang pertama. Jadi ketika yang sedang dikunyah itu belum ditelan, belum habis, itu tangan kita jangan dulu mengambil makanan berikutnya gitu. Selanjutnya yaitu wal aklu lan mangan mimma saking barang yalihi kang nyandingi sapa wong man illa fil faqihati angin sing nyandingi niku buah-buahan. Jadi ada berikutnya yaitu tidak memakan sesuatu yang mengiringi makanan kecuali buah-buahan ini. Wa alayas fuho lan yento ora ndamu ya sapa wong fitongami ing dalem panganan. Wa alayak tomahu lan yento ora apa ini walayak tomahu lan ora ngetok utawi motong sapa wong ing panganan bisiki ini kelawan lading utawi atau ini pisau. Jadi ada berikutnya ketika makan adalah tidak meniup pada makanan dan juga tidak memotong makanan dengan pisau nih. Wa alla yasmahalan yento ora ngusap sapa wong yadahu ing tangane wong bihi kelawan pisau tadi itu. Selanjutnya yaitu wa alla yajma'a lan yento ora ngumpulake sapa wong baina tamri ing dalam antarane kurma wanawalan isine kurma fi inain ing dalam wadah siji. Jadi ada berikutnya yaitu tidak mengumpulkan antara kurma dan bijinya kurma dalam satu tempat, atau orang ketika makan itu adabnya adalah tidak mengumpulkan antara kulit dan bijinya itu dalam satu tempat. Nih. Wa alla yasroba lan yento ora ngombe sapa wong alma ing banyu ilang indal ikhtiyaji
angin ing dalem nalikalane butuh ilahi maring mak. Jadi ada berikutnya yaitu seseorang ketika makan itu tidak meminum kecuali ketika dia butuh minum. Nah ini. Wa amalati. Nah, ba'dahu ya sekarang yaitu adab ketika selesai makan. Wa amalati lan anapun utawi adab ba'dahu ing dalam sawise akal sawise mangan. Iku fahiya mengko utawi alati iku alqiyamu ngadeg qabla sibai ing dalam sadurunge wareg. Jadi adab ketika selesai makan yaitu dia menyelesaikan makanan atau berhenti makan sebelum dia kenyang. Wa ghuslul yadaini lan mbasuh tangan lorone man ba'da laqihima ing dalam sawise nglamoti sapa wong ing yadain. Jadi adab setelah makan berikutnya yaitu dia membasuh tangan sesudah menjilati tangannya dulu atau jarinya itu. Ada berikutnya waltiqatul futati yaitu njupuk ing upa kang keri. Nah niki. Jadi ada berikutnya yaitu mau memungut sisa makanan. Jadi kalau kita makan kan ada yang tersisa-sisa itu sedikit-sedikit mungkin di samping piring. Nah itu diambili ya, jangan tergeletak di situ ini. Walhamdulillahilan muji ing Allah. Jadi adab yang terakhir yaitu membaca hamdalah atau alhamdulillah. Jadi adab selesai makan yaitu dia berhenti sebelum kenyang, membasuh kedua tangan setelah menjilitinya terlebih dahulu, terus mau memungut sisa makanan dan juga membaca hamdalah. Demikian Pak Habib. Oke, terima kasih ya, Pak Mahfud Hidayat atas paparannya. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah, tadi sudah Pak Mahfud jelaskan ada adab sebelum makan, adab ketika makan, dan adab setelah makan. Ya, sesudah makan. Oke. Dari paparan yang tadi Bapak sampaikan, ya, ini ada beberapa keterangan yang mungkin perlu kita ulas lagi bersama. Ini yang pertama, ini pada adab sebelum makan, yang pertama kan membaca basmalah. Ya. Kemudian yang kedua ini meletakkan makanan, mencuci kedua tangan. Nah ini untuk alat bersuci pada zaman sekarang ini kan berkembang, enggak hanya menggunakan air, tapi adanya tisu kering ataupun tisu basah. Ini gimana ini Pak? Ya boleh-boleh saja. Jadi intinya ketika orang mau makan itu harus tangannya itu dicuci dulu ya, agar kita bisa steril dari bakteri-bakteri yang mengganggu gitu ya. Jadi boleh-boleh saja ini, tidak harus pakai air gitu ya. Oke. Boleh. Bisa. Berarti yang penting menyetarilkan tangan dari kotoran atau kuman itu ya Pak ya. Oke. Kemudian ini yang berikutnya ada meletakkan makanan di atas bumi atau tanah. Ini maksudnya seperti apa? Iya. Jadi meletakkan tempat makan, bukan makanannya tapi tempat makannya. Iya. Ketika orang mau makan itu, ketika orang makan itu tempatnya itu ditaruh di bawah, tidak dipegang. Jadi ketika orang makan, contoh ini ada piring, tidak dipegang seperti ini langsung mau makan, tidak, tapi tempatnya itu ditaruh di bawah di lantai kalau dia itu makan ketika di lantai gitu. Kalau zaman sekarang ketika sudah ada kursi, ada meja ya, kalau makan ya berarti piringnya itu jangan dipegang ketika makan gitu, atau mangkoknya jangan dipegang tapi mangkoknya itu ditaruh di meja gitu. Jadi gitu. Meletakkan di bumi maksudnya itu yang di bawah di lantai bawah gitulah ya. Berarti nanti kelihatan tidak ini ya, tidak rakus gitu. Nggih. Berarti memang harus diletakkan ya Pak ya, alas makanannya ya, diletakkan, piringnya diletakkan, ya. Jangan dipegang seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ini pada adab pada saat makan. Ini
yang ada sesuatu yang mengganjil. Ini ada perkara ketika mengunyah makanan. Ini mengunyah makanan di sini kan membanguskan kunyahan. Ini maksudnya takaran kita dalam mengunyah untuk jumlahnya itu kira-kira berapa itu, Pak? Ya. Kalau menurut saya, kalau melihat keterangan ini ya yang penting kunyahannya itu dibaguskan. Kalau dibaguskan ya contoh kita makan bubur gitu ya, itu kan sudah lembek ya, mungkin berapa kali kunyah, 3 kunyah atau 5 kunyah itu mungkin sudah bagus ya. Tapi ketika kita makan yang mungkin agak keras, makanannya keras ya, kalau sekiranya 5 kali kunyahan belum ya mungkin bisa 7 atau 9 gitu mungkin ganjil. Cuman ini ya kadar kira-kira saja gitu loh, karena kan tidak mungkin kita makan sambil menghitung kunyahan gitu. Iya. Kita lupa makan gitu. Jadi yang penting sekiranya itu sudah bagus, sudah siap untuk ditelan, itu baru ditelan. Jangan sampai orang baru makan langsung ditelan gitu loh, tapi dikunyah dulu sampai dia kunyahannya itu bagus. Jadi kadar bagusnya berapa kali ya melihat kondisi makanan yang kita makan seperti itu ya, Pak Habib. Oke, kemudian ini kalau suapannya pakai ini kan ada anjuran untuk mengecilkan suapan. Itu ada takarannya nggak, Pak? Iya, termasuk mengecilkan suapan. Jadi kalau sesuai dengan hadis Nabi kan kita ketika makan ini kan pakai 3 jari ya. 3 jari, nggih. 3 jari sama 2 jari ini gitu. Jadi ya sunnahnya itu pakai 3 ini. Ketika kita ngambil makanan pakai 3 jari ini ya istilahnya apa, sudah standar. Beda ketika kita makan pakai 5 jari nih, contohnya 5 kayak gini nih. Nanti kelihatan lebih rakus gitu. Jadi tidak. Jadi standarnya ya sesuai dengan hadis Nabi itu pakai 3 jari saja gini. Kalau makan pakai pakai jari gitu. Pakai jari, siap. Ya kan soalnya ini kalau membahas tentang makanan pakai jari atau pakai alat yang lain kan biasanya pakai sendok ya, Pak ya. Iya. Kalau pakai sendok mungkin ya sesuai dengan ukurannya masing-masing ya, Pak ya. Yang penting jangan terlalu banyak dari sendok itu sampai munjung-munjung katakanlah. Karena ada sendok makan, ada sendok sayur gitu. Kita makannya pakai sendok sayur ya pas. Ya baik kalau pakai centong. Itu sendok nasi namanya. Jadi pakai sendok yang standar saja itu pun jangan terlalu munjung ya. Jadi yang standar saja itu sudah bagus ya. Oke, terus ini ketika makan ini ada keterangan untuk mengiringinya dengan buah-buahan. Ini buah-buahan ini alangkah lebih baiknya katakanlah dikonsumsi sebelum makan makanan berat atau setelah makan makanan berat itu, Pak. Iya. Kalau di sini kan kata-katanya kan mengiringi makanan. Kalau mengiringi makanan kecuali buah-buahan yang bagus. Ini bisa sebelum makan diiringi atau bisa setelah makan gitu. Jadi cuman yang bagus itu adalah ketika kita makan itu diiringi dengan buah-buahan gitu. Karena mungkin sebagai sebagai penawar atau sebagai kalau istilah orang makan itu sebagai cuci mulut gitu ya. Pak. Kalau sebagai cuci mulut ya berarti di akhir gitu. Ketika di awal ya berarti sebelum makan. Ya berarti boleh di depan sebelum, boleh di belakang setelah makan berat. Ini kan yang mengiringi. Kalau mengiringi sih biasanya sih lebih tepatnya itu ya setelah ini, karena kan mengiringi gitu loh. Gitu. Kemudian ini pada bab adab selesai makan. Ini ada keterangan bahwa menjilati jari-jarinya setelah selesai. Ini kalau misalnya orang makannya dengan sendok itu gimana, Pak? Apakah perlu menjilati sendok yang dia pakai? Ya tentunya tidak gitu. Jadi kalau mengikuti sunnah Rasul itu memang ketika makan pakai jari itu sebelum jari kita cuci dengan air atau dengan tisu tadi itu baiknya itu dijilati dulu ya. Jadi jari kita kan tidak jorok ya. Beda ketika milik jari orang lain itulah nanti nggak pas. Nah, ini kan jari milik sendiri saya kira makan itu. Jadi saya kira itu
bagus ini. Jadi nanti pada saat mencuci itu berarti tidak begitu repot ini. Tapi kita juga harus bisa lihat-lihat ini, lihat-lihat dalam arti unsur apa namanya kepantasan gitu ya. Nggih. Jadi ketika kita pada forum tertentu ya mungkin kita ketika mau menjilati jari kita ya harus dengan etika yang tepat, jangan sampai terlalu apa namanya ya mencolok orang, karena siapa tahu di luar sana ketika yang bareng sama saya itu ada yang tidak apa namanya tidak suka atau mungkin tidak pas dalam melihat Iya. tingkah kita, sehingga nanti kalau mereka yang belum tahu kan dikira jorok gitu Iya, ya. Tapi iya, beda ketika yang betul. sudah tahu itu kan tidak apa-apa, itu malah termasuk kesunahan ya. Nggih. Maka ketika di tempat umum ya kita harus bisa apa ya, bisa Menyesuaikan. lah. Nggih. Beda ketika di rumah sendiri itu sih bebas Iya. gitu, karena makan itu yang penting sebelum kita cuci tangan itu tangan kita dibersihkan dulu dengan cara dijilati gitu. Iya. Ya soalnya kan kesannya kadang-kadang kalau orang yang belum tahu kan kayak jijik, jorok, itu. kayak apa ya? Kurang apa takarannya kurang jadi sampai menjilati jarinya. Padahal itu ada Ada aturannya, nggih. Terus ini untuk makan juga disunahkan berhenti sebelum kenyang ya, Pak. Iya. Ini tolak ukur untuk mengukur kekenyangan orang itu ada nggak, Pak? Ya unsur ini ya apa namanya, kenyang kan apa namanya Mungkin sudah melebihi batas gitu ya. Jadi Nggih. kalau sunnahnya ini adalah berdiri atau berhenti sebelum dia kenyang. Jadi kalau kenyang itu ya sudah terlalu over itu berarti kenyang gitu ya. Nggih. Tapi kalau yang tidak kenyang kan berarti dia posisinya masih nikmat makan gitu loh. Jadi sunnahnya seperti itu, karena apa, nanti kalau dia lagi nikmat makan terus apa namanya tidak berhenti, nanti dia terlalu banyak makan sehingga bisa mempengaruhi hal-hal yang lain. Termasuk saja sekarang ini di bulan Ramadan. Ketika dia menahan puasa kan lapar. Ketika pada saat berbuka langsung kita makan, makan kolak, makan es campur, langsung makan nasi, itu kan pasti kenyang ya. Kenyang sekali itu, Pak. Nanti akan berpengaruh terhadap yang lain. Contohnya saja mau berdiri saja sudah kesulitan, gitu. Apalagi betul. nanti sampai sholat maghrib. Apalagi nanti habis maghrib karena sudah kekenyangan pasti akan dia ngantuk ini karena kekenyangan. Jadi malas tarawih itu. Iya, ini kalau melihat ini pas banget ini ketika kita berbuka dengan yang sewajarnya saja, sehingga nanti akan memudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini saya kira sudah tepat, jadi jangan terlalu kenyang ini. Jadi yang standar saja gitu ya. Mungkin karena dari efek kekenyangan itu timbulnya perkara-perkara yang nggak baik ya, Pak. Jelas itu. Soalnya kan dulu kalau waktu saya kuliah kan sukanya kalau makan borongan, Pak. Jadi sarapan plus makan siang, Pak. Nah, itu yang kadang tidak baik gitu. Iya. Oke, mungkin dari pembahasan Adabul Akli pada kesempatan kali ini, mungkin dari Pak Mahful ada pesan-pesan untuk para pemirsa. Iya, baik. Jadi baru yang kita bahas adalah tentang adab makan sesuai dengan yang ada di keterangan kitab Taisirul Kholaq ini. Ini adalah adab-adab yang baik menurut saya, sehingga setelah kita tahu adab-adab ini, mari kita sedikit demi sedikit bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Mahful atas paparannya. Mudah-mudahan para pemirsa yang mendengarkan paparan tadi dapat memperbaiki cara makan, biar makan yang dilakukan sesuai dengan adab atau tata cara yang ada dalam syariat Islam. Oke, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.